Di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 794. Apakah kamu tidak cukup mempermalukanku, Celine? William memelototi Celine dan mencibir. Celine menutup hidungnya dengan tangan dan berbicara dengan riang, "Kamu terlalu banyak berpikir." Dengan itu, Celine mengabaikan ekspresi masam di wajah William dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Jasper. "Kami telah menangkapnya." Celine meregangkan lehernya untuk melihat layar komputer William saat dia berbicara. Melihat grafik saham Sena berkedip terus-menerus di layar, dia melanjutkan, "Kami menangkapnya dengan tangan merah. Dia masih berdagang ketika kami tiba dan dari kelihatannya, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga agar harga saham tidak naik. Dia hampir menyelesaikan akunnya pada tingkat ini. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kamu ingin aku membawanya kepadamu?" Celine bertanya. Jasper saat ini sedang makan siang bersama Jack dan yang lainnya. Mereka bangun pagi-pagi untuk membunyikan bel pembukaan Nasdaq agar Sena bisa go public. Semua orang sangat bersemangat dan tegang sehingga mereka hanya menemukan waktu untuk makan siang sekarang. Tidak dibutuhkan. Jasper menelan seteguk makanan, merasa sedikit kesal. Meskipun ada restoran Somer di Amerika Serikat, rasa makanan di sini agak tak terlukiskan. Jasper mulai merindukan masakan rumah. Tidak perlu untuk itu. Dia tidak lebih dari karakter sampingan yang tidak penting. "Aku sedang makan sekarang, kita akan bicara saat kau kembali." Jasper kemudian menutup telepon. Seolah mengantisipasi Jasper akan mengatakan hal seperti itu, Celine telah memasang telepon di pengeras suara sejak awal. William telah mendengar kata-kata Jasper dengan jelas. William yang sejak awal masih berencana memprotes, kesal dengan sikap Jasper dan tiba-tiba menjadi gila seperti anjing gila. Ini adalah serangan terbesar seseorang bisa mendarat di lawan mereka. Musuh yang telah dia rencanakan untuk dihancurkan akhirnya mengalahkannya seolah-olah dia bukan apa-apa. Itulah yang dirasakan William sekarang. Gelombang kemarahan dan penghinaan membanjirinya, hampir membuatnya meninggalkan semua alasan. Dia pikir dia siapa? "Saya Presiden Cabang Regional Terra Colossal Investments. Majalah keuangan yang tak terhitung jumlahnya hanya ingin mewawancarai saya. Saya memiliki orang-orang yang memohon agar saya berinvestasi di perusahaan mereka dan memberi mereka pekerjaan di Kolosal." Dia pikir dia siapa? Beraninya dia memandang rendah saya. Apa yang dia maksud tidak penting. Aku akan membunuhnya. Dia benar-benar mati. Diliputi oleh emosinya, William terus meronta-ronta dan berjuang, membuat lebih banyak orang di sekitarnya dan menahannya di tempat. Mereka memastikan dia tidak bisa melakukan apapun dalam kegelisahannya. Celine memperhatikan reaksi William dan ekspresinya tampak puas. Dia menunggu sampai dia selesai berbicara sebelum dia menjawab perlahan, "Kamu memang Presiden Cabang Regional Terra dari Colossal Investments. Itu akan segera berubah, tetapi saya kira Anda masih seperti itu sekarang. Perbedaan antara Anda berdua adalah bahwa Anda bukan siapa-siapa setelah Anda meninggalkan Colossal Investments. Bahkan jika Anda berhasil tinggal di Kolosal, Anda masih tidak lebih dari salah satu dari banyak eksekutif seniornya. Tapi dia adalah jiwa JW Capital dan rantai perusahaannya. Dia memiliki berbagai perusahaan di bawah namanya, semua dengan potensi tak terbatas. Pencakar langit pertama di dunia di masa depan akan menjadi miliknya dan perusahaan .com yang paling populer saat ini juga akan menjadi miliknya. Hanya masa depan yang akan menceritakan kesuksesannya. Dan tidak ada yang bisa Anda lakukan selain melihatnya berhasil dari kurungan sel penjara Anda." Celine menatap kebencian yang mendalam di mata William. "Aku tidak percaya aku benar-benar bertarung dengan orang sepertimu selama bertahun-tahun. Sekarang aku memikirkannya, itu tidak pantas untuk seseorang dengan statusku. Saya sangat menyesal." Bab 795. Dengan itu,
Celine mengabaikan William yang terlihat benar-benar kalah dan melambaikan tangannya, bahwa dia pergi. Setengah jam kemudian, Celine muncul di samping Jasper dengan senyum di wajahnya. "Semua selesai?" tanya Jasper. "Selesai," Celine menegaskan. "Bagus kalau begitu." Jasper mengangguk tetapi tidak mengatakan lebih banyak. "Sudah $110 AS." Celine berseru ketika dia melihat ke komputer dan melihat harga saham Sena saat ini. "Masih ada 1 jam lagi sampai pasar tutup." Jasper merenung dengan lembut dengan tangan di bawah dagunya. "Seharusnya sekarang baik-baik saja. Bahkan jika kita tidak bisa mencapai $120 AS hari ini, tidak banyak yang bisa dikomentari mengingat penampilan Sena seperti itu di hari pertama." Celine memandang Jasper dan menghiburnya, melihat betapa serius dan tegas pria itu terlihat. Meski selalu bercanda dengan Jasper, Celine juga melihat betapa kerasnya kerja keras Jasper untuk menaikkan harga saham Sena. Pada saat seperti itu, dia tidak tega bercanda tentang hal seperti itu dengan Jasper. Yang mengejutkannya, Jasper tersenyum. "Jangan khawatir, aku masih punya rencana. Jack, kemarilah sebentar." Mendengar Jasper, Jack segera menghampiri. "Ada apa, Tuan Lane?" Jack bertanya dengan gembira. Sebagai manajer Sena, Jack menerima dividen perusahaan, dan semakin tinggi harga saham Sena, semakin tinggi kekayaan bersihnya. Dia bukan satu-satunya yang gembira di sini, karena semua eksekutif senior Sena juga. Semua orang dalam suasana hati yang baik dan mata mereka dipenuhi rasa hormat ketika mereka melihat Jasper. Pria ini telah meningkatkan kekayaan bersih mereka dari jutaan menjadi puluhan juta dalam sehari. Terutama Jack, yang kekayaan bersihnya mencapai ratusan juta berkat kenaikan harga saham. "Berapa banyak uang tunai yang ada di rekening perusahaan?" tanya Jasper. Jack segera menjawab, "Sedikit lebih dari $360 juta Somer." Mintalah perusahaan merilis pernyataan yang mengatakan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli kembali sahamnya untuk memastikan kepentingan pemegang saham yang ada. Jasper menginstruksikan. Mata Jack melebar tak percaya saat mendengar Jasper. Memang, perusahaan memiliki hak untuk membeli kembali saham yang tersedia di pasar. Namun, perusahaan hanya cenderung melakukannya dalam persiapan untuk privatisasi. Privatisasi pada dasarnya berarti membeli kembali semua saham yang beredar dari investor dan meninggalkan pasar. Belum pernah ada perusahaan yang membeli kembali sahamnya pada hari pertama go public. Kita bisa menimbulkan kepanikan di pasar jika ini terjadi, Tuan Lane, Jack berbicara. Jasper tersenyum dan menunjuk ke layar elektronik yang menutupi seluruh dinding di luar jendela. "Lihat betapa hiruk-pikuknya para investor Amerika ini. Kepanikan apa yang bisa kita timbulkan di pasar?" Tanpa berkata-kata, Jack melihat ekspresi tegas Jasper dan mengangguk. "Baiklah, aku akan segera melakukannya." Jasper tersenyum. "Terima kasih." Jack menyeringai. "Tidak perlu, aku hanya melakukan pekerjaanku." 10 menit setelah Jack pergi, pernyataan besar lainnya keluar dari Sena. Jajaran manajerial Sena memiliki rencana untuk membeli kembali saham senilai $300 juta Somer untuk memastikan kepentingan pemegang sahamnya. Berita itu sangat cepat menyebar jauh dan luas. Para investor tercengang dan begitu pula organisasi dan pihak investasi di Wall Street. Tidak ada yang mengerti apa yang dilakukan Jasper. Seketika, panggilan dan pesan meledakkan ponsel Jasper. Pria itu sangat siap untuk ini dan langsung mematikan teleponnya. Sekarang, tidak ada yang bisa menghubunginya sama sekali. Pasar langsung bereaksi begitu mereka mengetahui pernyataan Sena. Harga saham Sena kembali melonjak setelah pernyataan itu dirilis dan stabil di $110 AS. Kemungkinan besar akan terus naik dan trennya curam. Bab 796. Pada saat yang sama, di kantor Presiden Nasdaq Exchange Center, Franklin dan Paulson sedang mengobrol. Duo ini belum mengetahui pernyataan Sena, sehingga mereka tidak menyadari bahwa harga saham Sena tiba-tiba melonjak.
Paulsen masih tidak percaya bahwa Sena akan melampaui $120 AS per saham, karena ekonomi industri.com belum pulih setelah gelembungnya meletus. Melebihi harga seperti itu adalah hal yang mustahil. Kau sudah duduk di sini sepanjang hari, teman lama. Sepertinya harga saham Sena benar-benar tidak akan bisa melebihi $120 AS seperti yang Anda prediksi. Sebagai Presiden Nasdaq Exchange Center, Franklin telah melihat terlalu banyak saham hype atau tidak signifikan go public dan privatisasi. Franklin memiliki lebih banyak pengalaman dalam sekuritas saham daripada Paulsen dan mungkin bahkan lebih berwenang dalam hal teori, atau dia tidak dapat mengambil posisi sebagai presiden salah satu dari 6 pusat pertukaran terbesar di dunia. Paulsen tersenyum lembut dan menunjuk ke otaknya. Itu karena saya memiliki pemahaman mendasar tentang pasar keuangan dan industri.com secara keseluruhan. Memiliki pemahaman mendasar tentang pasar keuangan dan industri.com secara keseluruhan. Saya setuju bahwa Sena adalah perusahaan yang luar biasa, dan jika sudah go public sebelum gelembung.com muncul, saya yakin sebuah perusahaan dengan hasilnya dapat dengan mudah mencapai $180 AS. Tapi industrinya tidak lagi sama. Batas harga sahamnya bukanlah bisnisnya, tetapi langit-langit pasarnya. Franklin menghela napas menyesal. Saya setuju. Seperti yang Anda katakan, lingkungan pasarlah yang membatasinya. Sayang sekali, mengingat betapa tak terbatasnya potensi Sena sebagai sebuah perusahaan. Paulsen tertawa terbahak-bahak dan berbicara, biarkan ini menjadi pelajaran bagi pengusaha muda Somer. Dia orang yang luar biasa, tetapi dia belum melihat pasar keuangan Wall Street. Dalam banyak kasus, harga saham yang ditentukan perusahaan hampir tidak mewakili hasil dan masa depan perusahaan. Tidak ada yang salah dengan beberapa kendala lagi bagi para pemuda. Masih ada 1 jam lagi sebelum hari pertama transaksinya berakhir. Akankah Anda benar-benar memecat Selin jika Sena tidak berhasil melebihi $120 AS? Anda harus tahu bahwa melakukan hal itu akan membuat keretakan antara Anda dan pengusaha Somer ini. Hubunganmu akan berubah menjadi buruk, Franklin berbicara. Paulsen mengangkat bahu. Dunia membutuhkan Amerika Serikat dan Amerika Serikat membutuhkan Wall Street. Sebagai bank investasi terbesar di dunia, hal terakhir yang tidak dimiliki kolosal adalah kemitraan. Saya yakin dia akan tahu apa yang harus dilakukan jika dia seorang pengusaha yang memenuhi syarat. Mungkin dia sudah mempertimbangkan untuk mengakui kekalahannya padaku. Adapun Selin, dia memang putri teman lamaku. Aku tidak akan memecatnya karena ini, tapi aku harus memberinya pelajaran. Saya ingin mereka tahu bahwa banyak hal di dunia ini tidak berada dalam kendali mereka. Lagi pula, masih ada orang seperti kita yang lebih berpengalaman dan lebih berwenang. Kita tidak mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja dengan diri mereka sendiri. Paulsen baru saja selesai berbicara ketika seseorang dengan tergesa-gesa mengetuk pintu. Masuk, Franklin berbicara dengan tenang. Jamisan memasuki ruangan dengan cepat dan menyapa kedua lelaki tua itu. Halo, Presiden Paulsen, Tuan Franklin. Melihat bawahannya sendiri memasuki ruangan, Paulsen sedikit mengernyit dan bertanya, kupikir kau seharusnya berada di sisi Jasper, Jamisan. Apa yang kamu lakukan di sini? Jamisan melaporkan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Presiden Paulsen, saya baru saja menerima berita yang dapat dipercaya bahwa Sena telah memberikan pernyataan resmi tentang persiapan untuk membeli kembali saham Sena senilai $300 juta Somer. Bab 797. Mereka mengklaim bahwa itu untuk memastikan kepentingan pemegang saham mereka. Paulsen tersentak mendengarnya. Apa? Bahkan Franklin tercengang. Jamisan dengan cepat melanjutkan, berita itu membuat kami lengah dan Jasper tidak memberitahu kami apapun sebelum dia membuat keputusan. Mungkin dia memberitahu manajer umum cabang regional Terra, Selin, tetapi dia tidak melaporkannya kepada kami. Dia memiliki hak untuk membuat keputusan apapun yang dia inginkan terkait Sena.
Bagaimanapun, investasi kolosal hanya menyediakan layanan dan kemitraan. Anda bukan atasan Jasper, jadi dia tidak perlu melaporkan semuanya kepada Anda. Franklin menatap Paulson dengan saksama dan tersenyum. Sepertinya kamu salah perhitungan hari ini, teman lama. Bocah kecil timur ini. Dari mana semua keberanian ini berasal? Apakah dia tidak takut bahwa hal itu akan menimbulkan kepanikan dan menyebabkan tren naik runtuh? Paulson berbicara dengan marah, merasa terhina. Kemudian, dia membuka komputer dan mengeluarkan grafik saham Sena. Franklin datang untuk melihat juga. Setelah melihat sekilas, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Dewi Keberuntungan berdiri di timur hari ini. Harga saham Sena mencapai $121 AS. Dari volume perdagangan, tampaknya tren kenaikan masih kuat dan tidak akan berhenti bahkan ketika hari perdagangan berakhir. Bocah kecil ini. Paulson mengucapkan kata-kata itu dengan rahang mengeras, hanya untuk tiba-tiba tertawa. Paulson menoleh ke Franklin saat dia tertawa dan berbicara, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita melihat seseorang seperti ini? Orang terakhir yang berani melakukan gerakan mendebarkan seperti itu pastilah Winston Bennett, orang tua itu." Franklin mengangguk setuju. Sampai taraf tertentu, keduanya adalah tipe orang yang sama. Mereka mengambil risiko yang menurut dunia tidak perlu, hanya bagi mereka untuk menerima hadiah yang jauh lebih besar daripada risiko mereka. Belum lagi mereka tahu saat mereka membuat keputusan bahwa mereka akan menang. Franklin mendesah kagum, sedikit sedih tentang akhir dari era pahlawan tetapi lega mengetahui bahwa pahlawan baru telah muncul untuk menggantikan mereka. Dunia memang milik para pemuda. Mungkin kita benar-benar sudah tua. Paulson melihat harga saham Sena dengan tenang dan memejamkan matanya. Dia mulai memikirkan kembali tindakan Jasper sejak Sena go public. Pertama adalah iklan dan pengaspalan jalan untuk saham sebelum Sena go public. Ini agar semua investor di Amerika Serikat tahu bahwa ini adalah saham yang sangat luar biasa yang telah memecahkan banyak rekor industri.com. Berkat itu, harga saham Sena kemudian naik 2 kali lipat dari harga diterbitkannya dalam waktu yang sangat singkat setelah go public. Mengikuti itu adalah William yang mengganggunya, tetapi alih-alih panik, Jasper membalasnya dengan kontaknya sendiri. Hal ini menyebabkan lonjakan harga pertama. Kemudian datang bantuan diam-diam Winston Bennett, yang mengarah ke gelombang kedua. Namun, langkah Sena saat ini yang mengeluarkan pernyataannya adalah salah satu tekad dan ambisi yang ekstrim. Langkah ini benar-benar membuktikan betapa cerdasnya Jasper dan Paulson sangat terkesan.